Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia kenikmatannya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada paduka tercinta baginda mulia Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Kita selaku umatnya, semoga kita semua dijadikan umat yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan apa yang telah menjadi syariatnya, dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari syariat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Ismail dengan secara disembelih. Berkat keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam memang sangat dermawan. Kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam terlihat nampak di setiap awal bulan Dzulhijjah, di mana beliau memiliki 1000 kambing, memiliki 300 sapi, memiliki 100 unta. Semua itu digunakan untuk dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun ragu ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perintah tersebut menyembelih putranya yang bernama Ismail. Sampai ketika malaikat Jibril alaihissalam menyaksikan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya yang bernama Ismail, di mana malaikat Jibril alaihissalam menyaksikan dengan mengucapkan kalimat takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan kalimat ini, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail alaihissalam pun melanjutkan kalimat ini, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kedermawanannya sampailah beliau di dalam kedudukan yang tertinggi, yakni sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia. Orang yang dermawan itu dekat dengan surganya Allah dan jauh dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sedangkan orang yang kikir, dia jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, tapi dia dekat dengan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri, beliau mengarang kitab yang berjudul Uspuriyah.
Di dalam kitab Usturiyah tersebut ada sebuah kisah seorang wali, yakni yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini satu waktu melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika beliau melaksanakan ibadah haji di Hijr Ismail, beliau tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah bin Mubarak, "Ya Abdullah ibni Mubarak, ketika engkau lepas daripada ibadah hajimu, carilah olehmu kota Baghdad. Di sana terdapat yang bernama Bahram al-Majusi." Dan mimpi ini berulang-ulang. Setiap kali Abdullah bin Mubarak tawaf di Hijr Ismail tertidur bermimpi dengan Rasulullah, pesannya seperti itu sama. Sehingga Abdullah bin Mubarak selepas daripada ibadah hajinya, beliau mencari kota Baghdad. Beliau cari yang bernama Bahram al-Majusi. Sesampainya beliau di kota Baghdad, berjumpa dengan Bahram al-Majusi. Ternyata Bahram al-Majusi ini seorang laki-laki yang sudah tua, yang menyembah api. Ketika Abdullah bin Mubarak bertanya kepada Bahram al-Majusi, "Wahai Tuan, apakah ada kebaikan yang engkau lakukan?" Bahram al-Majusi mengatakan, "Kebaikanku sangat banyak. Coba sebutkan salah satunya." Bahram mengatakan, "Banyak masyarakat yang berhutang kepadaku 10 dirham dan mengembalikannya 11 dirham. Ini bukan kebaikan," kata Abdullah bin Mubarak. "Apakah ada kebaikan yang lain?" "Oh, tentu ada. Saya memiliki putri cantik-cantik dan aku nikahkan dengan 4 putraku. Dan ini pun bukan kebaikan," kata Abdullah bin Mubarak. "Apakah ada kebaikan lain?" Bahram al-Majusi mengatakan, "Saya memiliki seorang putri yang kecantikannya tidak ada yang menandingi. Tidak ada satupun orang laki-laki yang tampannya sepadan dengan kecantikannya. Sehingga putriku ini aku nikahi." Kata Abdullah bin Mubarak, "Ini pun bukan kebaikan. Apakah ada kebaikan lain?" Bahram al-Majusi menceritakan bahwasanya satu malam ada seorang wanita muslimah yang sudah tua untuk meminta api menyalakan obornya ke dalam rumahnya. Dan Bahram al-Majusi memberikan api tersebut. Tidak lama kemudian apinya dipadamkan kembali oleh wanita muslimah tadi. 2 kali, 3 kali wanita muslimah meminta api untuk menyalakan obornya. Setelah itu pulang wanita muslimah tadi. Dan Bahram al-Majusi memiliki kecurigaan. Kata Bahram al-Majusi, "Jangan-jangan wanita muslimah tua ini hendak mencuri kekayaanku." Sehingga Bahram al-Majusi membuntuti wanita muslimah tua tadi. Sesampainya wanita muslimah tua tadi ke rumahnya, ternyata ada anak-anak kecil yang sedang menangis. Anak kecil tersebut menanyakan kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah ibu pulang daripada rumah Bahram membawa sebuah makanan? Sedangkan kami dalam keadaan haus dan dalam keadaan lapar." Anak-anak tersebut sambil menangis. Dan wanita muslimah tua pun menangis sambil mengatakan, "Wahai anak-anakku, aku malu jika meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi meminta kepada seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini terdengar dan terlihat oleh Bahram al-Majusi, sehingga Bahram al-Majusi pulang membawa air sebanyak-banyaknya, membawa makanan sebanyak-banyaknya. Diberikannya makanan dan minum tersebut kepada wanita muslimah tua tadi. Maka Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, "Ini adalah sebuah kebaikan yang dengan sebab ini baginda Nabi Muhammad SAW menitip salam kepadamu bahwasanya engkau wahai Bahram mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala." Ketika Bahram mendengar salam daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Bahram pun tersungkur menangis dengan mengucapkan kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan tidak lama kemudian Bahram al-Majusi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Abdullah bin Mubarak memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan menguburkannya.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, jadikanlah 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah ini sebagai bulan kasih sayang, sebagai bulan berbagi, sebagai bulan dermawan. Karena demi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mendapatkan gelar Khalilullah karena kedermawanannya. Demi Allah, Bahram al-Majusi sebagai penyembah berhala, sebagai penyembah api, beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hidupnya pernah dermawan. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asy-syakha'u syajaratun fil jannah. Sifat dermawan itu adalah pohon di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, yang ranting-rantingnya menggantung ke alam dunia. Man akhadha bi husni minha qadahu ila jannah. Barang siapa yang memegang satu ranting darinya, maka ranting itu akan menariknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal bukhlu syajaratun finnar. Sedangkan sifat kikir itu adalah pohon di dalam neraka jahanam. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, yang ranting-rantingnya menggantung ke alam dunia. Faman akhadha bi husni minha qadahu ila nar. Maka barang siapa yang memegang satu ranting darinya, maka ranting itu akan menariknya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dermawan. Tidak kita keluar daripada bulan Dzulhijjah ini terkecuali kita memiliki sifat dermawan. Amin ya rabbal alamin.